Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Shalom. Ya, Kak Eko berharap hari ini adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat walaupun kita masih melakukan ibadah online di rumah. Pertama-tama Kak Eko ucapkan selamat buat adik-adik yang dari kelas Kana yang saat ini sudah naik kelas dan pindah ke kelas remaja. Dan pada pagi hari ini Kak Eko hadir kembali untuk menemani adik-adik melalui ibadah online. Hari ini Kak Eko ditemani oleh Kak Titin, ada Kak Rangga. Ya, adik-adik udah siap untuk ibadah? Oke, kalau gitu kita sama-sama berdiri, kita siapkan hati kita sama-sama beribadah, kita sama-sama memuji Tuhan. Kak Eko akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu. Adik-adik udah tahu lagu ini? Kami puji dengan riang. Tapi kali ini Kak Eko akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini dalam versi yang berbeda. Kayak aku akan ngajarin dulu adik-adik ya lagunya, oke? Ya, kita coba adik-adik ya sama-sama ya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini Engkau masih perkenankan kami, anak-anak-Mu untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa telah menyertai kami sepanjang hari. Engkau telah memberikan kepada kami sukacita, kesehatan juga Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, dan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini yang akan bercerita adalah Kak Hendra. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan juga hati kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Kak Eko akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa.
Selamat pagi adik-adik. Di hari yang cerah, walaupun hati gelisah karena sudah bosan di rumah, kakak mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa buat adik-adik semua. Hari ini ada sesuatu yang sangat istimewa ya, karena adik-adik sudah Tuhan perkenankan untuk masuk di tahun ajaran baru, maka adik-adik akan pindah dari kelas kanak ke kelas remaja. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab maupun Alkitab? Karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik. Kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Pertama-tama kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Lalu, bagaimana Allah yang sama mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian kita akan melihat bagaimana Allah juga menyertai kita hingga saat ini melalui Roh Kudus-Nya. Terakhir, kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Adik-adik, untuk memulai pembacaan Alkitab kita, mari kita buka Mazmur 66. Mazmur 66 akan kita baca bersama-sama. Adik-adik, bagian dari kitab Mazmur yang akan kita baca pada hari ini itu berisi ungkapan syukur dari penulisnya karena dia mengingat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada dirinya sendiri juga. Mari kita baca. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Teman-teman, kalau ada tulisan Sela di dalam sebuah mazmur, itu berarti kita diajak untuk mengambil nafas panjang sambil kita kembali merenungkan apa yang baru saja kita baca. Jadi seperti break, begitu. Mari kita lanjutkan. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Adik-adik, kalau kita lihat di ayat yang ke-6, yang mengatakan ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Nah, ini mengingatkan kita pada peristiwa apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Jadi kalau adik-adik ingat, bangsa Israel pernah selama 400 tahun kurang lebih menjadi budak di tanah Mesir. Mereka sangat menderita, mereka berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah dalam perjalanan meninggalkan Mesir, ya tentu Firaun tidak terima dan berusaha mengejar mereka. Kemudian Allah melalui Musa lagi melakukan keajaiban, yaitu membelah Laut Merah atau Laut Kolsom ya, yang memungkinkan bangsa Israel untuk bisa berjalan di tanah yang kering. Nah, itu yang diingat di dalam Mazmur oleh pemazmur yang tadi kita baca. Baik, mari kita lanjutkan adik-adik pembacaan Mazmur kita. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas.
Nah, adik-adik, selain mengalami perbudakan di tanah Mesir, kira-kira kesulitan apa lagi ya yang pernah Tuhan izinkan terjadi atas bangsa Israel? Nah, di ilustrasi yang kita lihat ini adalah ilustrasi ketika bangsa Israel dibuang ke Babel ya. Jadi setelah perbudakan di Mesir, Tuhan mengumpulkan bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi bangsa Israel kembali memberontak terhadap Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel dibawa oleh bangsa Babel ke pembuangan. Tentu seperti Mazmur yang kita baca tadi, Tuhan mengizinkan semua itu bukan dengan maksud yang buruk, ya, tetapi dengan maksud supaya orang-orang Israel itu menyadari bahwa yang dilakukan itu jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi murni di hadapan Tuhan. Ya, murni di hadapan Tuhan kalau pakai bahasanya pemazmur tadi, seperti orang memurnikan perak, ya, sehingga yang kotor-kotor, kotoran-kotoran itu semua bisa hilang. Nah, lewat semua kesulitan yang diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, Allah mau memurnikan bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita adik-adik, mulai dari ayat yang ke-13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak memberitakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku akan menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Adik-adik, kalau kita lihat di bagian Mazmur yang terakhir ini, tadi di bagian-bagian sebelumnya pemazmur sudah mengajak semua yang mendengarkan mazmurnya, ya, mazmur itu dinyanyikan. Nah, dia sudah mengajak kepada mereka semua yang mendengarkan mazmurnya itu untuk mengingat pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sekarang pemazmur lewat bagian ini menyaksikan atau bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang dia rasakan sendiri secara pribadi, ya, adik-adik. Di sini dia mengatakan bahwa Tuhan sudah mendengar doanya. Dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Sehingga sekarang dia akan mengucapkan syukur dan memberikan ungkapan syukur berupa apa? Ya, di masa itu ungkapan syukur diberikan lewat korban binatang ya, terutama. Nah, sekarang kita akan lihat, adik-adik, apakah Allah masih menunjukkan kasih setianya kepada kita dan masih menolong kita di zaman now, ya, di zaman COVID-19 ini. Di sini, kakak mau menunjukkan sebuah ayat yang diambil dari Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, kalau kita lihat ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini, adik-adik, dia mengajak kepada siapapun yang letih lesu, ya, karena beban apapun, beban emosi, karena putus asa, sedih, kecewa, dan lain sebagainya untuk datang kepadanya. Jadi, penyertaan Tuhan itu tidak hanya berlangsung di zaman perjanjian lama, adik-adik, tetapi ketika Tuhan Yesus datang pun, setelah masuk perjanjian baru, ya, Tuhan Yesus mengajak kepada siapapun, mengundang siapapun yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana caranya dia menyertai kita? Sebelum kita masuk ke situ,
Kakak mau mengingatkan adik-adik bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 20b ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi menyertainya gimana Kak caranya? Nah, sekarang kita lihat. Adik-adik tentu masih ingat ya bahwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan dihukum mati, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid. Di situ Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya dan memberikan pesan-pesan, ya, pesan-pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, di antara pesan-pesan terakhir yang Tuhan Yesus berikan itu, dia menjanjikan Roh Kudus yang tertulis di Yohanes 14 ayat 5. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi jelas ya adik-adik bahwa Roh kebenaran atau Roh Kudus itu akan menyertai adik-adik, menyertai kakak, menyertai kita semua selama-lamanya. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur dan ayat-ayat lain yang kita baca tadi? Yang pertama adalah bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup manusia itu tidak pernah berhenti. Allah yang menyertai bangsa Israel melewati semua kesulitan yang diizinkan oleh Allah untuk terjadi di dalam hidup mereka. Allah yang mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari dosa. Allah juga mengirimkan Roh Kudus-Nya saat ini untuk menyertai semua orang yang percaya kepadanya sampai selama-lamanya. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak pernah berhenti, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bersuka cita ketika kita sedang mengalami kesedihan, keputusasaan, dan kesulitan? Caranya adalah dengan mengingat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing yang sudah Tuhan tunjukkan di masa lalu. Di Mazmur 66 ayat 6 tadi dikatakan bahwa Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia. Jadi, kita bisa bersuka cita adik-adik kalau kita mengingat penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita di masa-masa yang lalu. Misalnya, kalau adik-adik pernah sakit dan Tuhan sembuhkan, itu adalah penyertaan Tuhan. Ketika adik-adik sakit, Tuhan mampukan untuk melewati semua perawatan, Tuhan mampukan untuk bisa minum semua obat-obatan yang harus diminum, Tuhan mampukan untuk bisa tetap belajar, Tuhan mampukan untuk tetap bisa sekolah, itu pun adalah penyertaan Tuhan. Begitupun kalau sekarang adik-adik sedang sakit, ya, tapi adik-adik masih bisa mengikuti kebaktian remaja, itu juga adalah penyertaan Tuhan. Ingat-ingat semua itu adik-adik, kalau perlu seperti di gambar ini dicatat ya. Jadi kita punya modal, kita punya ingatan yang tidak akan hilang tentang penyertaan Tuhan yang sudah kita alami di masa-masa yang lalu. Adik-adik, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan sukacita ya. Tempat-tempat nongkrong yang biasanya kita datengin sama teman-teman untuk ngumpul bareng, itu banyak yang ditutup. Giliran tempatnya dibuka lagi, nggak lama muncul berita bahwa dia jadi klaster baru untuk penyebaran virus corona. Nah, ini membuat kita sedih. Di samping itu, banyak di antara adik-adik yang pastinya masih belajar di rumah ya, karena mungkin sekolahnya masuk zona merah atau PSBB di daerahnya itu diperpanjang sehingga kalian belum bisa ikut kegiatan belajar mengajar secara normal. Nah, ketika kalian harus belajar di rumah, ada banyak tugas dan PR yang harus dikerjakan dan itu bukan hanya bikin pusing, bahkan ada yang sampai stres ya adik-adik. Ketika kalian belajar di rumah juga, kalian pastinya mengandalkan internet ya, karena sekarang semuanya dilakukan secara online. Apakah kita aja yang pakai internet? Mungkin enggak. Ada adik-adik kita, ada kakak kita di rumah, bahkan papa mama yang harus work from home,
itu juga pastinya menggunakan internet. Akibatnya apa? Internet kita jadi lelet seperti siput ya, di gambar ini nih, lelet kayak siput gitu. Ini membuat kita pusing juga adik-adik, karena sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan dengan cepat itu jadi nggak bisa kita lakukan secara cepat karena internetnya lambat. Kakak mau mengajak kita untuk melihat penyertaan Tuhan seperti apa yang bisa kita rasakan dan kita syukuri di tengah situasi seperti ini. Kalau tempat nongkrong favorit kita itu ditutup dan kita nggak ngeliat ada teman kita di situ, kita harus bersyukur adik-adik, karena berarti masih ada harapan bahwa dia sehat dan selamat. Nah, adik-adik boleh coba deh WA teman nongkrongnya satu persatu, tanyakan kabar mereka, bagaimana keadaan mereka. Kalau mereka sehat dan mereka masih bersekolah, mereka masih beraktivitas seperti biasa, syukurilah itu, karena itu pun adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita harus bersekolah dari rumah dan kita diberi PR dan tugas yang luar biasa banyaknya, itu juga adalah bentuk penyertaan Tuhan yang harus kita syukuri adik-adik. Karena itu artinya Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjadi semakin pandai di dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Itu juga berarti kita dikasih kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara dan dengan orang tua kita sambil mengerjakan tugas-tugas sekolah. Waktu internet kita lelet kayak siput, di situ pun kita masih bisa melihat penyertaan Tuhan yang bisa kita syukuri. Kalau internet kita lelet, artinya banyak orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang menggunakan internet. Artinya orang-orang masih beraktivitas. Kalau seseorang masih beraktivitas, itu berarti orang itu masih hidup, termasuk kita semua yang ada di sini. Ketika kita masih bisa beraktivitas dengan menggunakan internet, itu artinya kita masih hidup. Di samping itu adik-adik, ada banyak orang yang bekerja di perusahaan internet. Kalau internet kita masih bisa dipakai, walaupun lelet, itu berarti masih banyak orang yang tetap punya pekerjaan di luar sana. Jadi, internet lelet, tempat nongkrong ditutup, dan PR banyak itu memang bisa bikin kita kesel. Tapi, selalu ingat untuk bisa melihat penyertaan Tuhan di balik itu semua. Oke adik-adik, sekarang sebagai penutup kakak mau mengundang adik-adik semua untuk bisa menyampaikan isi hatinya dan juga apa yang adik-adik pikirkan soal penyertaan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Apakah adik-adik punya pengalaman soal penyertaan Tuhan di masa sulit? Atau mungkin adik-adik sekarang sedang mengalami masa sulit, sekarang sedang mengalami kesepian, kesedihan, keputusasaan, tapi adik-adik merasa bahwa Tuhan tidak menyertai adik-adik. Nah, boleh dicurahkan ya. Caranya bagaimana? Caranya adik-adik masuk ke website coretanku.site/k7. Nanti di situ adik-adik akan menjumpai sebuah papan putih yang bisa adik-adik tempeli dengan post-it ya. Post-itnya tentu post-it virtual nih adik-adik, bukan post-it beneran ya. Nanti setiap cerita yang masuk itu bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman lain yang membacanya. Atau kalaupun misalnya ceritanya adalah tentang bagaimana adik-adik merasa tidak disertai Tuhan di masa-masa sulit, itu bisa kita doakan sama-sama ya. Silakan semuanya diundang untuk bisa berpartisipasi. Kakak tunggu sampai dengan minggu depan. Nanti di minggu depan kita akan doakan sama-sama dan kita akan mengucap syukur sama-sama. Yuk adik-adik, kita mengingat bagaimana Tuhan sudah menyertai kita di masa lalu, dari kita kecil sampai sekarang. Perbuatan-perbuatan baik apa saja yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena dengan mengingat penyertaan Tuhan, kita bukan hanya bisa bersuka cita, kita bukan hanya gembira karena kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi kita juga bisa jadi lebih berani dalam menjalani hidup kita di masa depan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang kekal, dan Tuhan yang mengasihi kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Yesus adalah kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa,
di dalam doa kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Kiranya Tuhan menolong supaya lewat pengalaman bangsa Israel kami boleh belajar untuk mengingat penyertaan-penyertaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Mampukan kami untuk bisa melihat hal-hal yang baik di tengah kondisi-kondisi yang buruk sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita juga sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Hendra. Sekarang tiba saatnya kita akan mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan mengumpulkan persembahan. Karena kita sekarang masih beribadah di rumah, adik-adik mulai mengumpulkan persembahan, masukkan ke dalam amplop, kemudian simpan. Nanti setelah kita sudah bisa kembali ke gereja dan beribadah, adik-adik boleh bawa amplop ini dan kemudian serahkan kepada kakak-kakak. Atau bisa juga adik-adik nanti titip ke papa mama untuk ditransfer ke rekening GKI Keranggan yang tertera di bawah ini. Kita akan berikan persembahan sambil mengingat nats Alkitab kita dari Mazmur 116 ayat 17. Mazmur 116 ayatnya yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekali lagi aku bacakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini sambil mengingat akan semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari, setiap saat, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai penutup di ibadah kita pada pagi hari ini. Allah itu baik. Ayo adik-adik, kita semua sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan kita di dalam doa
sekaligus menaikkan doa-doa syafaat kita dan mengakhiri ibadah kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kakak mau ingatkan lagi, lagunya berkata, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan doa-doa syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, walaupun jumlahnya tidak seberapa, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih harus belajar di rumah. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami, memberikan kesabaran, memberikan ketekunan dan kejujuran di dalam mengerjakan tugas-tugas. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru kami. Tuhan kiranya memberikan mereka kesabaran di dalam mengajar, sehingga mereka bisa tetap mengajar dengan baik walaupun harus dilakukan dari rumahnya masing-masing. Bapak, kami juga mau berdoa untuk papa mama kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, karena beberapa di antara papa dan mama kami sudah harus bekerja kembali di kantor. Tuhan saja yang menjaga dan merawat mereka, sehingga mereka bisa tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19. Kiranya Roh Kudus memberikan mereka kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan sebaik-baiknya. Dan pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Sampai bertemu dengan ibadah kita berikutnya. Adik-adik tetap semangat, tetap sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.